Luar biasa ya, keren banget. Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Pujian penyembahan yang luar biasa. Kita semua pasti diberkati. Pasti dikuatkan. Pasti dapat pengharapan yang baru. Dapat jawaban sesuatu di pagi hari ini sebelum ibadah ini selesai. Beberapa pasti teman-teman merasakan kesembuhan, pemulihan, kelegaan. Terima kasih Kak Oci, terima kasih Cen. Thank you Bro Calvin, teman-teman semua. Saya rindu pagi hari ini kita sama-sama mau belajar. Karena kita masih sama tema di 1 tahun ini. Knowing God, stand firm, and doing good. Dan kalau mengenal Tuhan, tetapi kitanya nggak jadi stand firm, tidak menjadi kuat, tidak menjadi berdiri teguh, mengenal Tuhannya berarti sepertinya tidak memberikan faedah. Tapi pasti mengenal Tuhan itu ada faedahnya. Nah kalau kita nggak stand firm, kalau kita nggak berdiri teguh, maka kita nggak bisa doing good. Karena Tuhan ingin setiap kita tentu tahu, kita sering belajar ini, mendengar ini, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk mengerjakan, melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan Yesus persiapkan sebelumnya. Dan Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Kalau kita nggak stand firm, kalau kita nggak berdiri teguh, kalau kita nggak kuat, bagaimana kita bisa doing good? Jadi knowing God, stand firm and doing good itu betul-betul satu kesatuan yang luar biasa. Dan hari ini kita mau sama-sama Tuhan membawa kita semua untuk mengerti apa yang, terima kasih banyak, yang Tuhan inginkan dalam setiap saya dan saudara. Tema hari ini adalah stand firm, berdiri teguh. Kita nggak pernah bisa tahu kapan datangnya masalah, kapan datangnya badai, kapan datangnya ujian. Maaf, kapan kita sakit, kita nggak pernah tahu. Mungkin kita bisa mengira-ngira kita bakal kekurangan nih nanti karena misalnya anak kuliah, anak segala macam. Kita bisa mengira-ngira, tapi sebagian besar dalam kehidupan kita nggak akan bisa pernah mengira. Apalagi namanya badai, sesuatu yang datangnya tiba-tiba. Siapkah kita kalau sesuatu terjadi? Maka stand firm. Itu adalah satu kriteria yang Tuhan ingin anak-anak Tuhan Yesus miliki. Murid-murid Kristus. Karena Tuhan tahu badai, masalah itu tidak tentu datangnya. Dan Tuhan sudah pastikan setiap kita, walau kita orang percaya, walau kita orang beriman, kita pun akan tetap mengalami masalah dan badai. Siapa kita pertanyaannya? Nah kita datang hari ini nih sebenarnya buat apa? Betul tadi brother kita share soal berkomunitas. Itu salah satu kita bisa stand firm. Karena itu pasti berpengaruh pada setiap saya dan teman-teman. Kita di-encourage, kita dikuatkan. Dan kita juga menguatkan teman-teman yang lain. Tapi kita datang hari ini selain ya hari Minggu pasti harus beribadah ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengenal Tuhan dan untuk kita bisa lebih stand firm supaya kita bisa doing good. Dan kalau sesuatu terjadi, pastikan kita bisa stand firm. Di Texas, September 2008, terjadi namanya Hurricane Ike. Ini sebuah badai tropis, semua habis, kurang lebih di daerah itu ada 200 rumah. 199 rumah hancur. Hanya satu yang tetap berdiri. Ada kerusakan-kerusakan kecil, pasti ada. Tapi hanya satu yang berdiri. Dan ketika itu dilihat secara viral ya oleh dunia, kok bisa ya? Ada satu yang tetap berdiri teguh. Kemudian pemilik rumah itu ditanya, Kak Oci, di interview. Ketika di interview, ternyata
si pemilik rumah ini pernah mengalami badai yang seperti ini sebelumnya. Maka dia secara proaktif, dia mempersiapkan diri, dia merenovasi rumahnya, mungkin pancang-pancangnya, mungkin dia ganti pondasinya, segala macam sesuatunya untuk memperkuat rumah tersebut. Tujuannya apa? Mempersiapkan kalau suatu ketika hurricane atau badai tropis datang kembali. Pertanyaannya, jawabannya luar biasa banget. Ada bedanya. Dia melakukan ini setelah ini terjadi. Artinya sebelumnya dia pernah mengalami kehancuran. Rumahnya pernah roboh, pernah rusak, pernah hilang. Kalau saya lanjutkan ya, gambarnya seperti ini. Jadi waktu saya melihat ini, wow, ini ada sebenarnya gambar yang besar saya nggak masukin. Rumahnya betul-betul hanya sebagian sedikit saja yang rusak. Nah, Tuhan sebetulnya ingin gini. Tuhan ingin kita mempersiapkan diri. Itu bukan setelah badai terjadi. Tapi Tuhan ingin anak-anaknya mempersiapkan diri sebelum badai itu datang. Dan Tuhan mengajari kita itu. Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Kalau kita baca dari Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Ya kita sering membaca ini sebagai kisah orang bijak dan orang yang bodoh. Kita akan membaca kisah ini tentu akan sangat bermanfaat, berfaedah untuk setiap saya dan saudara untuk kita bisa stand firm. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ini sebenarnya Tuhan menegur setiap saya dan saudara. Kita sering menegur saya juga. Contohnya pagi hari ini kita udah worship Tuhan. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. I speak Jesus. Kita udah memanggil Tuhan berapa kali. Dan Tuhan tanya buat setiap saya dan saudara. Kita berseru kepada Tuhan Yesus. Padahal kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Ayat berikutnya. Setiap orang yang datang kepadaku. Itu step yang pertama. Dan mendengarkan perkataanku. Serta melakukannya. Ada 3 step. Datang kepadaku. Mendengarkan perkataanku. Serta melakukannya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Jadi orang yang datang sama Tuhan, orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, seperti kita sekarang ini sedang mendengarkan perkataan Tuhan. Tetapi yang ketiga, dan melakukannya, Tuhan mengatakan ada persamaannya. Dia menyamakan dengan ayat yang ke-48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam, dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Amin. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan kita. Kalau kita datang sama Tuhan, kalau setelah datang kita mendengarkan apa yang Tuhan firmankan, petunjuknya, perintahnya, perkataan Tuhan. Dan kita menyimpan di dalam hati kita serta melakukannya. Maka kata Tuhan, kalau badai itu terjadi, kita tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Amin. Kita lanjut dulu. Ayat 49. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya. Kira-kira ada persamaan gak dengan orang yang pertama tadi yang Tuhan katakan? Orang yang datang, orang yang mendengarkan firman Tuhan. Sama, dia datang, dia mendengarkan firman Tuhan. Mereka beribadah, mereka berkomunitas, mereka bersaat teduh, mereka baca firman Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan. Tapi bedanya di sini. Tetapi tidak melakukannya. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar, nggak pakai pondasi, tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh
dan hebatlah kerusakannya. Seperti 199 rumah yang tadi kita lihat di Texas September 2008 karena Hurricane Ike. Dari kisah yang Tuhan sampaikan ini Tuhan Yesus yang langsung menyampaikan. Kita bisa belajar, yang pertama ada dua builders. Ya, ada dua builders, ada dua pembangun. Bedanya adalah yang pertama dia sampai datang kemudian mendengar dan melakukan. Maka di sisi sini dia dikatakan builders karena dia melakukan. Dia membangun dengan benar. Tetapi orang yang kedua hanya sampai tahap mendengar saja. Datang dan mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Maka dia hanya pendengar. Nah, kita mencatat dikatakan bahwa si builders ini dia adalah orang yang bijak. Dan orang yang hanya mendengarkan sampai tahap mendengarkan dia adalah orang yang bodoh. Persamaannya tadi sama kita lihat ya. Sama-sama datang, sama-sama mendengarkan. Tapi saya percaya perbedaannya. Waktu orang bijak ini mendengar. Dia pasti tidak hanya menyukai firman Tuhan. Tapi dia mengasihi Tuhan. Dia mencintai Tuhan. Amin. Ada perbedaan. Pasti dia mengasihi Tuhan. Mengasihi firman-Nya. Dan orang yang bodoh hanya menyukai firman. Semua mungkin sama-sama mendengarkan. Di tahap terakhir, orang yang bijak itu taat melakukan. Ada action, dia melakukan firman yang didengarnya. Sedangkan orang yang bodoh, dia tidak taat, disobey. Kita bisa lihat ada dua tipe pembangun, builders. Kemudian kita juga bisa lihat dari yang kita tadi baca. Ada dasar. Ada pondasi dan tidak ada pondasi. Betul ya? Tadi si orang bijak ada pondasinya. Si orang bodoh dikatakan membangun rumah tanpa pondasi. Dan kesamaan dari keduanya adalah badai sama-sama datang. Baik untuk orang yang bijak, orang yang melakukan firman Tuhan, badai juga datang. Dan orang yang bodoh, orang yang tidak melakukan firman Tuhan juga mengalami badai. Seperti 200 rumah yang di Texas sama-sama mengalami badai. Cuma satu rumah yang mempersiapkan diri di badai berikutnya. Sehingga dia tetap bisa berdiri. Nah, kalau kita mau mendalami lebih dalam, Tuhan katakan kita datang sama Tuhan. Seperti sekarang kita datang. Kita mendengar seperti sekarang. Kita sama-sama semua mendengar. Kita mencatat. Yang Tuhan maksudkan dengan mendengar adalah mendengar dalam kesungguhan. Bukan setengah-setengah. Kita nggak berbagi nih mendengar firman Tuhan lalu kita masih berfokus untuk kegiatan aktivitas yang lain yang kita bisa lakukan saat ini. Bahkan mungkin kita nggak sedang pegang handphone apapun, tapi pikiran kita mungkin nggak fokus sama firman Tuhan. Kita mendengar, tapi nggak fully mendengar, nggak dengan sungguh-sungguh. Yang Tuhan inginkan adalah kita mendengar dengan pengertian, mendengar dengan pemahaman, mendengar dalam kesungguhan. Maka sangat baik kalau kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita punya satu kedisiplinan untuk mencatat, itu menolong kita gini loh, itu penting yang kita dengar, maka catat. Ketika kita punya kertas atau bisa catat di handphone kita dan kita mencatat, kita tuh sedang bicara sama otak kita yang diperkatakan ini firman Tuhan ini penting. Maka kita akan mencatat. Biasanya lebih gak ngantuk, biasanya. Tapi kita gak bisa tahu loh, mendengar, tatap matanya ke depan. Maafkan ya, tatap mata ke depan, senyum sedikit. Buat saya mendengar, tapi hanya kita yang tahu kita lagi dengerin apa tidak. Nah, Tuhan ingin kita mendengar itu dengan pengertian. Karena ini tahap yang penting untuk kita nanti menghadapi badai. Mendengar dengan pengertian, mendengar dengan pemahaman. Jadi firman Tuhan yang kita dengar, kita ngerti. Kita kunyah. Kita pahami.
setelah kita mengerti dan memahami, pasti akan menghasilkan menyetujui yang kita dengar. Amin. Bukan tetangganya amin, 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 amin. Kita nggak paham, kita ikutan amin. Ada amin, kadang-kadang saya ngerti batu sekarang kau Ci. Kadang-kadang banyak, kalau saya nggak pernah ada amin gitu, jarang-jarang ya. Takutnya nggak ada amin kan, nanti salah saya. Kadang pengkhotbah yang on fire, ini kok nggak ada amin, ngerti nggak ya? Sekarang saya baru ngerti, mungkin memang adem ayem ya, jadi santai. Tapi mungkin juga nggak paham. Karena nggak ada respon, nggak ada aktivitas, nggak ada semangat. Karena firman Tuhan itu harus menghidupkan. Firman Tuhan itu memberikan energi, bergelora gitu loh. Kayak tadi waktu, tadi saya katakan UCC4, tadi kan ada singernya 4 orang ya. UCC4 4 orang. Kalau EB3 cuma 3 Kak. Itu udah, kira-kira gedung ini harusnya kuat gitu ya. Kita semua lompat-lompat. Jesus in the mountain, Jesus in the street. Hati saya bergelora. Apalagi kita Bro Calvin sudah dengan semangat 17 Agustus. Kita udah harusnya tuh menggelora masih kalau denger pujian seperti itu dan Bro Calvin semangat seperti itu kita masih. Ya nih. Belakang dulu deh. Gak cocok harusnya semangat gitu. Saya gak minta teman-teman untuk melompat semua. Tapi apa yang saya lakukan karena itu membakar hati saya. Saya menyetujui dengan praise and worship tadi. Saya menyetujui dengan kata-kata yang ada di pujian tadi. Apalagi saya treatment tulang. Your name is healing. Saya langsung berdoa tadi. Your name is healing. Tapi saya langsung juga berikan tangan saya kepada Joyce. Kesembuhan buat Joyce. Your name is healing. Your name is power. Saya setuju. Penting ketika kita mengerti firman Tuhan. Ketika kita memahami firman Tuhan. Baru kita setuju. Nggak mungkin ada orang setuju kalau tidak mengerti dan memahami. Beberapa yang punya staf di tempat bekerja atau anak buah atau siapapun. Kadangkala kalau staf kita salah belum tentu juga salah mereka. Mungkin ada yang kita sampaikan gak jelas sehingga mereka gak paham. Tapi bisa juga kita sudah sejelas mungkin, sedetail mungkin dengan catatan, dengan tulisan. Tapi yang mendengarkan karena tidak sepenuhnya maka dia gak dengar secara pemahaman yang dalam. Ketika dia setuju dia gak paham. Akhirnya apa? Yang dilakukannya salah. Tetapi harusnya kalau kita mendengar dengan pengertian dan mendengar dengan pemahaman, pasti kita akan menyetujui perintah Tuhan. Nah, kenapa penting menyetujui perintah Tuhan? Karena firman Tuhan itu isinya adalah tuntunan buat kita. Firman Tuhan isinya adalah kekuatan buat kita. Firman Tuhan isinya adalah pengharapan buat kita. Jalan keluar buat kita. Solusi buat kita, jawaban buat kita, penyertaan buat kita, itu sepenuhnya seluruhnya yang kita butuhkan. Dan kita gak dengar, kita gak mengerti, kita gak memahami, kita gak setuju. Maka kita akan pasti salah melangkah. Firman Tuhan itu isinya arahan kita ke depan. Isinya adalah kehendak Tuhan, isinya adalah rencana Tuhan. Dan kita tinggal debu, tinggal di satu universe yang besar ini tanpa membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan sudah katakan, tanpa Tuhan kita gak dapat berbuah apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. We are nothing. Dan waktu Tuhan ngomong kita gak dengarkan dengan pemahaman yang dalam, dengan pengertian yang sungguh-sungguh. Harusnya kita mengerti firman Tuhan itu adalah blueprint kehidupan kita. Bahkan setelah ini mau makan siang di mana? Harusnya kita dengar tuntunan Tuhan. Joyce pasti udah dengar. Camtai. Itu bukan tuntunan Tuhan, itu tuntunan keinginannya. Kemarin dia langsung ke situ. Blueprint ini yang penting kita setujui, kita pahami dulu, kita mengerti. Tuntunan. Sehingga bagaimana kita bisa membangun rumah yang seperti yang Tuhan inginkan, yang kuat, yang kokoh, yang kalau ada badai bisa bertahan. Kalau
dan menyetujui firman Tuhan. Nah, kalau kita udah di tahap setuju, nah saya percaya UCC udah di level mendengar dengan pemahaman, mendengar dengan penuh pengertian dan menyetujui firman Tuhan. Udah pasti di level itu. Kita masuk ke level berikutnya. Ini UCC yang luar biasa, yaitu melakukan. Nah, melakukan di dalam bahasa aslinya, kalau ngomong bahasa asli saya langsung lihat Ibu Gembala yang selamat kemarin untuk tepuk tangan dong. Gak ada fotonya Kak. Congratulations sih. Luar biasa. Poieo. Mudah-mudahan gak salah membacakannya. Karena ada yang diurapi Tuhan di tempat ini. Melakukan bahasa aslinya poieo. Dalam poieo ini ada makna yang tersirat di dalamnya, yaitu menyetujui. Waktu melakukan pasti setuju dulu. Dan Tuhan tahu, setelah kita setuju, Tuhan tuh nggak tutup mata kok sama saya dan teman-teman. Tuhan tahu kita ini butuh pendampingan, butuh waktu, butuh latihan, makanya butuh komunitas. Yang tadi berada kita katakan ini dibentuk mau ditegur. Teguran itu apa? Karena kita lagi latihan untuk melakukan firman Tuhan. Nah, poieo atau melakukan itu melatih diri sampai pada akhirnya kita mampu melakukan firman Tuhan atau perintah Tuhan yang kita dengar. Jadi ada faktor exercise atau practicing-nya di sini. Exercise. Dan waktu saya baca memang banyak banget arti dari melakukan itu. Bahkan melakukan di sini yang Tuhan maksudkan itu juga ketika dahan itu berbuah. Itu dia melakukan sesuatu. Pohon itu berbuah. Itu juga poieo. Nah, melatih diri sampai kita pada akhirnya bisa secara sempurna melakukan firman Tuhan. Memang sabar itu langsung. Memang bisa mengampuni itu ya harusnya bisa. Tapi gak apa-apa latihan dulu. Ya kalau diinjak kaki gue bisa maafin. Tapi kalau dia ambil pacar gue, beda gak? Diinjak kaki sama mobil kebaret, ngampuninya gampang mana? Jujur aja. Jadi butuh latihan. Wah, minggu lalu kaki keinjak, bisa mengampuni. Minggu berikutnya mobil keserempet, bisa mengampuni. Minggu berikutnya si Joyce disenggol orang. Ganteng lagi. Bisa gak mengampuni? Contoh. Nah, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Makanya kita butuh latihan sampai pada akhirnya nanti. Ada orang yang menyakiti kita sesakit-sakitnya sampai ada lagu. Sakitnya tuh di sini. Kita tuh bisa dengan aku lepas pengampunan. Aku mengampuni. Awalnya apa? Diinjak kakinya. Awalnya. Melatih diri. Poieo. Artinya juga setelah kita melatih diri. Ya, tadi sabar gak langsung ya. Bisa mengampuni mungkin kita butuh latihan. Untuk bermurah hati kita butuh latihan. Untuk bisa taat sepenuhnya butuh latihan. Untuk bisa menang atas berbagai macam godaan di masa lalu datang kembali. Kita perlu latihan juga. Perlu keberanian untuk bisa mengatakan kepentingannya lebih besar daripada kepentinganku. Perlu kedisiplinan untuk bisa apa? Berdoa. Bayangkan dulu kita dengar berdoa semalam suntuk. Saya juga heran kenapa pakai kata-kata semalam suntuk. Sampai suntuk deh jadinya. Harusnya berdoa semalam semangat. Jadi sampai pagi tuh jam 4 subuh. Glory tetap semangat. Tapi kalau berdoa semalam suntuk ya jam 4 subuh dah. Ya sesuai namanya. Jadi saya berdoa semalam sampai pagi segar. Nah melakukan mengerjakan sampai tujuan yang Tuhan mau di dalam firman-Nya untuk kita lakukan tercapai. Itulah poieo. Jadi Tuhan kasih kesempatan kita setuju dulu, Tuhan kasih kesempatan kita melatih diri, dan Tuhan kasih kesempatan kita melakukan mengerjakannya sampai tercapai tujuannya. Ini contoh aja
melakukan dengan setengah terpaksa. Dan contohnya ini luar biasa loh, murid yang paling luar biasa, murid yang paling dahsyat, Simon Petrus. Waktu itu Yesus ada di danau dan Tuhan itu mau berkhotbah ya, mau menyampaikan beberapa kabar baik buat orang-orang yang ada di situ, dan dia melihat ada 2 perahu, lalu dia naik ke perahunya Simon Petrus dan dia minta Simon tolong bertolak sedikit ke tengah supaya ketika Yesus berbicara dia bisa terdengar oleh banyak orang. Setelah Yesus berbicara, dia minta Simon, coba bertolak ke tempat yang lebih dalam. Lalu kamu tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Itu perintah Tuhan bukan? Padahal Simon Petrus panggil dia guru loh. Guru tuh di bahasa Indonesia artinya digugu dan ditiru. Jadi namanya guru, master, tuan tuh didengarkan. Yes, yes sir. Apalagi kalau di militer, gak ada tuh. Perintah komandan kita tolak, pasti yes sir. Nah coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Simon Petrus. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Mungkin dengan puisi untuk bisa Yesus mengerti perkataannya. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi ayat berikutnya itu sebetulnya berarti negatif. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sebenarnya Simon Petrus mau bicara gini loh. Yang nelayan itu siapa? Situ kan anak tukang kayu. Situ kan sehari-hari dulunya kan bantuin bapakmu itu untuk bekerja sebagai tukang kayu. Kita ini yang lahir tuh udah, waktu lahir sama bapak ibu udah dicemplungin ke laut. Berenang sendiri gitu. Kita ini yang nelayan. Kemarin Joyce baru lihat soalnya ada bayi di bule di luar negeri dilatih berenang. Tiba-tiba gak diajarin langsung dicemplungin. Bisa lo bener langsung ngambang. Dengan Joyce bertahun-tahun berlatih ya. Poyeo berlatih berenang. Gak bisa juga. Turun di 1 meter. Aduh. Joyce 1 meter cuma segini. Panik juga. Petrus itu mau bermaksud gini. Yang nelayan tuh saya. Perkataanmu itu gak pas. Kita tuh udah semalaman. Semua tempat ditebarin. Ditebarin jala dan gak dapat. Itu maksudnya Simon Petrus. Tetapi karena engkau yang ngomong. Jadi kan karena engkau guru aja. Jadi kalau yang ngasih nasihat mungkin Yohanes udah pasti gak didengerin. Ngerti maksud saya? Jadi ini berarti negatif. Bukan yang oke Lord terima kasih. Pasti karena engkau yang mengatakannya pasti aku akan mendapatkan. Dia melakukannya tidak dengan kesungguhan. Nah Tuhan gak ingin seperti ini sebetulnya. Buat setiap kita. Waktu kita dengar apa yang Tuhan katakan. Tuhan ingin kita tuh setuju dan kita melakukannya dengan kesungguhan dan dengan senang hati. Tapi lihat luar biasa. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Saya gak tuliskan di sini. Setelah apa yang dikatakan dilakukan oleh Simon Petrus. Lalu mereka mendapatkan sejumlah banyak ikan. Diberkati. Amin. Ayat ke-48 kita balik lagi ke Lukas 6. 46-49. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Di sini ada kata dasar, pondasi. Foundation, the firm foundation. Fondasi kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka lagu tadi, I speak Jesus. Dialah pondasi saya dan saudara semua. Dalam Yohanes, kita buka ayat berikutnya. Ya, 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi dasar foundation kita adalah Yesus Kristus. Tadi dikatakan di ayat sebelumnya yang terbalik ya. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi dia tetap menggali pondasi
untuk pondasi. Dia menggali dalam-dalam lalu meletakkan dasarnya. Jadi ada pondasi. Nah, dasarnya itu Tuhan Yesus juga diletakkan kepada batu yang sudah ada di situ, yaitu juga Tuhan Yesus. Waktu kita menggali dalam-dalam, setelah kita mendengar firman Tuhan itu akan membentuk kita. Firman Tuhan itu akan membersihkan kita. Jadi waktu kita menggali firman Tuhan, kita tuh sedang melakukan pertobatan. Kita sedang membersihkan diri kita, apa yang sudah kita dengar dari Tuhan, itu membersihkan diri saya dan saudara, dan kita menggali. Supaya apa? Supaya pondasi itu gak bercampur dengan yang tidak baik. Dengan material yang tidak baik yang saya dan saudara masih miliki. Tuhan ingin kita bersih. Waktu kita menggali dalam-dalam, maka kita akan mengisinya kembali dengan Tuhan Yesus. Maka dikatakan tadi, dia akan menempatkan, menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Dasar di sini adalah sebuah sistem. Saya bisa berdiri di sini karena ada sistem yang menopang saya, tulang punggung saya. Kita semua bisa makan lalu lancar, setelah itu ada pembuangan karena ada sistem pencernaan. Kita bisa bernafas saat ini karena ada sistem pernafasan. Inhale, exhale. Tubuh kita ini ditopang oleh berbagai macam banyak sistem yang membuat kita bisa berdiri teguh seperti saat ini. Dan Tuhan Yesus adalah sistem kebenaran. System of truth. Dia adalah sumber kebenaran. Dia kebenaran yang memerdekakan. Dia kebenaran yang menyelamatkan saya dan saudara. Dia kebenaran yang membebaskan. Dia kebenaran yang memberikan pengharapan. Kebenaran yang memberikan arahan. Maka segala sesuatu harus dibangun di atas Yesus Kristus yang adalah sistem. Ketika badai datang, rumah itu akan tetap berdiri teguh. Nah, ini penting sekali. Mungkin kita gak dapat gambaran. Karena kita lihat juga rumah di sebelahnya yang dibangun tidak di atas pondasi itu lenyap. Banyak kita lihat dalam kehidupan, ada orang gak ngalami badai yang besar. Mungkin hanya masalah kecil. Tapi pernikahannya bisa roboh. Mengerti maksud saya? Disinggung sedikit saja. Sedikit, ini bukan masalah besar loh. Oh, dia bisa tersinggung, dia bisa marah. Artinya bukan masalah besar. Tetapi karena tidak dibangun di atas pondasi yang kuat. Tidak dibangun di atas sistem kebenaran. Maka hidup saya dan saudara bisa roboh. Nah, saya kembali. Beberapa waktu lalu saya ingat sharing saya. Knowing God through the storm. Untuk apa yang saya alami. Saya sering sekali bercerita itu dan saya ingin sampaikan bahwa ketika tulang saya itu didiagnosa mengalami osteopenia dan saya harus ditreatment. Kalau saya tidak punya sistem kebenaran yang sudah terbangun, maka itu akan menjadi tidak mudah dan hidup saya, bukan kesehatan saya saja tetapi secara mental saya bisa roboh. Sistem kebenaran yang dimaksudkan adalah waktu saya ngalamin itu, saya tahu. Karena saya mendengar, saya membaca, saya merenungkannya, dan saya menghidupinya. Oleh bilur Yesus, aku telah disembuhkan. Telah loh, sudah loh. Meskipun dokter ngomong, for a lifetime treatmentnya. Tapi ada sistem kebenaran yang menolong kita, yang memberikan pengharapan. Itu jawaban. Mana yang kita pegang? Dokter kita hargai, treatment tetap berjalan. Tapi sistem kebenaran saya pegang. Oleh bilur Yesus, saya disembuhkan. Tapi beberapa waktu kemudian setelah 3 bulan, badai yang berikutnya datang. Treatment yang penting buat tulang saya itu berpengaruh kepada pita suara. Jadi mungkin yang sebelumnya badai yang osteopenia itu mungkin gak terlalu besar buat saya. Masih bisa berdiri teguh. Ketika itu berpengaruh pada pita suara. Dan gak tahu itu dari mana, bahkan dokter yang di Kuala Lumpur pun gak tahu hubungannya bagaimana.
Kenapa bisa ada pembengkakan dan pembengkakan itu membuat ability saya untuk meraih nada tinggi itu turun. Dari nada tinggi turun 3,5 sampai 4 nada dasar. Waktu itu masih ada sistem kebenaran yang saya pegang. Jadi gini, sistem kebenaran yang saya yakini, saya pahami itu seperti SOP. Seperti alur proses. Pasti sembuh. Karena oleh bilur-bilur Yesus aku telah disembuhkan. Jadi pita suara saya yakin balik. Alurnya ke situ dulu. Tetapi setelah diobati, di treatment untuk pita suara, mencoba ke beberapa dokter, bahkan di beberapa negara, ternyata yang Tuhan izinkan, kamu berdamai ya, kamu stay ya dengan pita suara ini. Ada alur proses yang lain. Alur proses yang oleh bilur-bilur Yesus saya disembuhkan. Oh, belum disembuhkan. Menuju ke alur yang proses yang lain. Apa alur proses yang lain? Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Karena apa? Di titik saya waktu itu, pita suara saya berubah. Yang kepikiran adalah, Tuhan gimana masa depan saya? Tuhan apa yang saya lakukan? Saya bisa ngapain Tuhan? Karena sistem kebenaran sudah terbangun. Firman Tuhan yang kita pahami, yang kita mengerti, yang kita setujui, itu bagian saya. Kita lakukan, kita imani, itu menjadi bagian kita. Rencanamu gak pernah gagal. Iblis ngomong, tapi ini berat loh. 25 tahun kan? Gak malu. 25 tahun kan? Sistem kebenaran masuk ke alur proses yang lain. Tidak ada masalah pergumulan yang melampaui kekuatan. Tuhan itu setia, Dia akan memberikan jalan keluar. Supaya apa? Kita dapat menanggungnya. Masuk ke alur itu. Jadi kayak SOP. Oh, terima kasih Tuhan. Jadi puji Tuhannya. Kita sebagai orang percaya yang disayang Tuhan. Itu selalu aman dalam tangan Tuhan. Paham gak maksudnya di sini teman-teman? Jadi gak ada alasan untuk kita rubuh, tergoncangkan. Sedih ada pasti, saya manusia juga. Nangis ada ya. Tapi jujur tidak sampai depresi. Tidak sampai anxiety. Tidak sampai harus minum obat penenang. Tidak sampai ketika saya ketemu beberapa teman. Gue kalau kayak lu, gue gak bisa ngadepin lagi. Are you okay Don? Lu gak apa-apa. Semua prihatin karena tahu betapa beratnya. Tapi kita yang menjalani karena kita anak Tuhan. Ini ada sistem kebenaran yang menopang nih. I can do all things through Christ who strengthen me. Terus, tapi gimana? Osteopenia, lu harus pulang pergi Kuala Lumpur. Lu gimana dapat duitnya? Lu gimana pengobatannya? Terus nanti gimana suara lu? Terus gimana cari pekerjaannya? Roma 8 ayat 28. Segala perkara, Tuhan turut bekerja segala perkara segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana firman Tuhan itu bisa digenapi kalau kita sudah roboh? Maka kita harus kuat supaya semua firman yang Tuhan berikan buat saya dan saudara, kita bisa melakukannya. Maka orang yang depresi, orang yang anxiety, sudah roboh duluan. Karena harusnya ada alur proses yang dilewatinya, yang Tuhan sudah siapkan. Padahal aman, pasti aman. Karena Tuhan sudah menyiapkannya. Kesini nak, udah aku siapkan. Roma 8 ayat 28. Tapi kamu harus tetap kuat. Amin. Ada pertanyaan lagi. Contoh untuk ke alur proses berikutnya. Sistem kebenaran. Tuhan jujur, biasa saya akan pakai pita suara ini untuk Engkau memberkati saya. Masuk alur proses yang lain. Burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang, diberi keindahan. Jujur, ini sederhana sekali. Tapi ini yang kami alami. Bahkan waktu terakhir saya sampai di sini kan saya cerita. Waktu itu Joyce gak ikut. Kami datang ke sini, pulang dari pelayanan 1 bulan.
tiba-tiba ada badai baru. Badai baru, kalau saya bawa cerita ya. 16 murid itu off dari sekolah kami. Pasti itu mengganggu operasional. Tetapi karena tadi powieo, Tuhan melatih untuk kita terus melakukan firman Tuhan. Jadi waktu datang itu nggak kayak dulu, oh stop ini ya Tuhan, batas suara. Oh dia 16, oh udah, ya oke nggak apa-apa. Bukan sombong, karena bukan kuat gagah kita. Siapa kita? Itu semua karena Tuhan. Tapi kalau saya boleh ceritakan seperti itu, tanya Joyce, kok lu gak panik sih? Apa lu laki-laki ya? Terbuat dari apa lu ini gitu? Tapi betul gak panik? Jujur, selama 3 bulan, kami gak dapat income. Kalau saya boleh sampaikan. Dan ini direkam di YouTube. Hai. Tapi saya mau mengucap syukur, ini adalah cerita Tuhan. Bahwa dia adalah sistem kebenaran. Yang membuat saya dan saudara mau dapat apapun harusnya gak roboh. Karena apa? Bukan buat gagah-gagahan, karena kita harus doing good. Kalau kita roboh bagaimana bisa doing good? Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Bagaimana kita bisa menyampaikan kabar baik? Kalaupun maaf saya harus katakan ini. Kalaupun andai saya nanti gak bisa berjalan. Andai. Ada firman Tuhan gini, maaf. Saya tidak berharap itu. But someday kalau itu terjadi. Firman Tuhan katakan ini. Tuhan akan pakai itu buat kemuliaan Tuhan. Karena ada seorang muridnya tanya, ini anak buta ya kalau gak salah ya. Buta dari lahir, salah siapa Tuhan? Papa mamanya salah gak? Gak ada yang salah kata Tuhan Yesus. Anak ini akan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Semua ada alur prosesnya. Bersama dengan Tuhan. Dan itu sistem kebenaran. Amin. Puji Tuhan, benar-benar burung di udara dipelihara, bunga bakung di padang diberi keindahan. Kami sharingnya sama Kak Oci Cicencen ya, kakak kesayangan kami ya. Kami cerita, tetapi tidak beberapa lama kemudian gak ada di pikiran kami sebelumnya. Kemudian Tuhan mempercayakan saya dan Joyce sih sebenarnya ya. Dipercayakan menjadi konsultan pendidikan untuk 2 sekolah besar lain. Satu di Lampung dan satu di Jakarta. Kalau bukan dari sistem kebenaran itu. Joyce sampai bingung. Ini kami harus curhat sama Cincin. Karena kan Joyce ada kondisi juga ya. Ini 2 nih, bisa gak ya kita ambil ya. Sampai curhat loh. Bahkan maaf ya. Minggu lalu baru keluar opname. 4 hari, 3 malam. Tapi bilangnya gak opname ya. Menginap di hotel Siloam Karawaci. Karena ada sistem kebenaran. Happy-happy aja. Dia juga happy-happy aja di situ. Karena ada sistem kebenaran dimanapun berada, makanya bisa seperti Paulus dan Silas di penjara, dia menyembah Tuhan. Karena ada sistem kebenaran. Dia cuma, di situ berarti harus berkhotbah buat para narapidana. Dan kalau di penjara semakin dekat sama istana. Ada sistem kebenaran. Mungkin para komandan, wedan nih. Ini gila nih bener nih. Mendingan lu keluarin deh Paulus deh, Silas deh. Ntar gempa lagi, di sana tuh gempa loh waktu di penjara. Bener gak teman-teman? Sistem kebenaran itu adalah pondasi saya dan teman-teman. So, sekarang pun ada masalah baru. Cerita juga. Saya belum cerita kali ya. Ini soal pondasi. Jadi ada sesuatu yang terjadi di gedung sekolah kami. Dan kerusakan yang terlihat itu disebabkan karena sesuatu yang tidak terlihat. Seperti tadi Brother katakan. Pondasi pasti pilar atau apa yang tidak terlihat. Dan waktu ahli datang, orang Bandung datang khusus ngelihat. Makanya gunanya pertemanan, sistem kebenaran. Kok Pak Adun bisa sih dapat insinyur dari Bandung? Udah Tuhan siapin semua, santai aja, tenang aja gitu. Waktu dilihat, iya ya benar. Kok ini kan kelihatan ya? Ini kelihatan nih, ada penopangnya, benar nggak? Itu di sekolah kami nggak bisa kelihatan penopangnya di mana karena semua tertanam. Ada penopangnya nggak? Kami 2 lantai. Sampai insinyur ini sampai bingung. Wah ini sih bro nggak kelihatan bro. Ini retaknya ini nggak tahu dari mana. Nah, seringkali kita roboh
kita goyah, kita goncang. Karena sesuatu yang tidak terlihat dalam hidup kita. Kita nggak urusi. Sederhana loh, datang, dengerin firman Tuhan. Dengan paham, dengan mengerti, setujui. Makanya mendengar dan mencatat itu bukan sesuatu yang hal kecil. Karena dari situlah engkau akan setuju. Waktu engkau akan setuju, engkau melakukannya. Waktu engkau melakukannya, itu jadi sistem kebenaran. Yang saya percaya setiap kita pun punya kesaksian yang hebat. Tapi biarlah kesaksian kecil saya tadi seperti itu. Bukannya gini, Tuhan, apalagi Tuhan. Saya enggak pernah nantangin Tuhan untuk masalah. Enggak pengen. Kemarin justru gini, sekolah kami baru renovasi. Jadi ini lagi indah-indahnya. Habis debu hilang, orang pada datang, wah lumayan lebih cantik ya. Tiba-tiba baru menikmati 2 minggu. Renovasi itu harus dirusakkan kembali atau pokoknya dibongkar lagi karena harus ada pilar yang dipasang. Ngerti gak di mana nih? Itu tuh benar-benar capek tuh. Serius, saya jujur sampai ngomong sama Joyce. Osteopenia waktu itu aman. Pita suara, tapi ini kenapa? Saya ikut nyapu debu, ngepelin, jagain tukang. Pak, jangan lewat sini Pak. Pak, hati-hati Pak. Pak, ini Pak. Pak, maaf ini agak miring Pak. Gitu. Jadi kalau saya bekerja sama Bro Calvin pasti diterima. Saya orangnya cukup detail Bro. Ya. Tenang kan, makanya burung di udara dipelihara. Bunga bakung di padang diberi keindahan. Jadi gak nyanyi untuk jadi karyawannya Bro Calvin pasti diterima. Integritas kayak gini kok ya Bro ya. Gak minta gaji gede-gede, enggak. Nah itu terjadi. Bayangkan. Tapi ya udah. Yang sekarang kuat Joyce. Gak apa-apa, nikmati. Saya bingung. Tumben. Dia ngomong gitu. Joyce itu baru pasang SPC lantai. 16 juta. Buat kau isi kecil, buat kita gede gitu. Gak apa-apa, nikmati aja. Ntar dibongkar loh, itu baru pasang bikin lemari. Gak jadi dipakai karena ketutupan pilar. Gak apa-apa. Nah, sistem kebenaran itu contagious. Sistem kebenaran itu contagious. Makanya tadi brother kita, komunitas itu penting. Amin. Kenapa kita melakukan firman Tuhan? Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Inilah kuncinya. Kenapa kita bisa stand firm, kita bisa kuat, kita tak tergoyahkan, unstoppable, unshakable. Kenapa? Karena ada Jesus inside. Waktu kita melakukan firman Tuhan, tadi makanya bedanya orang yang bijak dan orang yang bodoh apa? Love firman, dia mengasihi firman. Kalau yang orang bodoh cuma menyukai firman saja dan tidak melakukannya. Tetapi orang bijak, dia mengasihi firman, mengasihi Tuhan Yesus sehingga dia menuruti firman-Nya. Akibatnya adalah, dampaknya adalah Bapa akan mengasihi dia dan Bapa dan Tuhan Yesus akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Kalau Jesus inside, itulah menjadi kekuatan kita. Itulah pilar kita. Maka kita akan stand firm. Amin. Sekali lagi, melakukan firman Tuhan itu akan membuat Bapa dan Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan kita. Dalam Yesaya 48 dan 18 dikatakan, ada kata di depannya ya, sekiranya. Ini artinya gini loh. Ini Tuhan bebas. Terserah deh. Terserah. Kalau kamu mau melakukannya ya. Saya udah ngomong ya. Bunga bakung di padang diberi keindahan. Burung di udara dipelihara. Ya. Tapi kalau Adon masih khawatir, serah ya. Itu artinya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Gelombang badai terjadi, tetapi lihat, kebahagiaan yang bergelombang juga terjadi. Amin. Ini sederhana. Mari dengar, catat, lakukan. Maka akan jadi sistem kebenaran. Sistem kebenaran akan terbangun dalam hidupmu. Seperti tulang punggung yang menopang setiap kita.
sistem kebenaran akan menopang kita. Seperti SOP di perusahaan, itu akan ada alur proses selalu, nggak pernah berhenti kok. Kalau ya ke sini, kalau tidak ke sana. Ada alur prosesnya. Kalau perusahaan nggak punya SOP, udah kolaps. Kita tanya sama para pengusaha di samping kanan saya ini, diurapi Tuhan. Siapa yang mengerjakannya dalam hidup saya dan saudara? Siapa yang mengerjakannya? Tuhan Yesus. Kita enggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Untuk sekarang kita datang ini karena Tuhan. Untuk kita punya keinginan, kemauan, kerinduan. Aku mau denger deh. Tadi karena Bro Ado yang bilang catat, terus kalau senyumnya cuma setengah, pura-pura enggak denger lagi. Itu keinginan kita mendengar itu karena Tuhan. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saya ulangi. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam New Living Translation diartikan desire and power. Desire adalah kemauan, keinginan. Jadi untuk mau aja, itu Tuhan yang menggerakkan. Makanya tadi dikatakan sekiranya. Lalu bagian kita apa? Tanggung jawab kita apa? Mau. Yes Tuhan. Aku ambil, aku mau Tuhan. Tapi untuk menggerakkan itu aja, itu Tuhan. Kita bisa, enggak mau Tuhan. Aku enggak percaya. Itu bagian kita. Maka pilihlah. Pilihlah mau yang mana. Kalau buat saya, maaf. Sekurang pinternya saya, maaf ya. Osteopenia treatment seumur hidup. Ya lebih baik percaya dong oleh biru Yesus. Aku disembuhkan. Ya gak sih? Pita suara udah kemana-mana gak bisa balik. Ya lebih percaya firman Tuhan Yesaya tadi. Kebahagiaan akan Tuhan kirim bergelombang-gelombang dalam hidupmu. Dan itu yang saya alami waktu saya cerita beberapa waktu yang lalu. Saya cuma bikin home learning kit, kok bisa sukacitanya sama, adrenalinnya sama kayak di panggung dengan lighting sound system luar biasa. Sama. Gak dipengaruhi oleh lighting teman-teman. Asal ada Yesus. Powered by Jesus. Bateraimu terbuat dari apa? Energizer kah? Harus dari Tuhan Yesus. Yang mengerjakan di dalammu. Kita lihat ayat yang terakhir. Belum terakhir sebetulnya. Ini yang dialami oleh orang yang bodoh. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Perhatikan ya teman-teman. Yang sebelumnya orang yang bijak itu ngalamin itu lebih hebat. Air bah dan banjir, baca ayat 48 nanti. Air bah dan banjir. Air bah itu yang dialamin Nuh. Air bah dan banjir. Tapi ini orang bodoh cuma ngalamin banjir. Rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Maka melakukan firman Tuhan is a must. Itu adalah cara kita supaya kita bisa tetap stand firm. Justru yang saya dapat dari apa yang saya alami adalah waktu saya melakukan firman Tuhan, waktu saya tadinya enggan, waktu saya enggak pengen, waktu saya enggak ada kekuatan, tetapi saya mau melakukan firman Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang tadi mengerjakan di dalam kerinduan dan kuasa dalam saya dan saudara, membuat kita semakin kuat. Yang tadinya lemah, justru waktu lakukan firman Tuhan, getting stronger. Akhirnya tetap berdiri teguh. Sampai sekarang karena kasih karunia Tuhan. Yakobus 1 ayat 22-25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Amin. Bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat berikutnya. Baru ia memandang dirinya
Ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi mendengar untuk sungguh-sungguh melakukannya. Ia, apa dikatakan? Akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Ini janji Tuhan buat setiap saudara. Melakukan firman Tuhan, itu pasti bahagia endingnya. Happiness. Kalau film-film kita akan nebak, endingnya gimana sih? Iya kan? Joey suka tanya, nonton film dia tanya endingnya. Itu kan gak seru banget ya gitu. Tapi firman Tuhan udah ketawa endingnya. Berbahagia. Kita simpulkan sama-sama ya. 2 tipe builders. 1 bijak. Karena dia datang sama Tuhan. Dia mendengarkan dengan pengertian. Dengan kesungguhan. Mendengar untuk memahami. Lalu dia setuju. Dan dia taat melakukannya. Tapi orang bodoh. Sama-sama datang sama Tuhan. Ibadah sama-sama. Di komunitas juga sama-sama. Mendengar, sama mendengar. Tapi gak obey, gak melakukan. Jadi jelas, ketaatan itu menghalaukan kita dari, bukan dari bencana. Bencana tetap kita alami, badai tetap kita alami. Tapi kita tetap stand firm. Kita tetap teguh, kita tetap kuat. Apa yang ada di bawah permukaan adalah yang terpenting. Setuju kan dengan pendapat ini? Apa yang ada di bawah permukaan adalah yang terpenting. Pastikan hidupmu dibangun di atas pondasi Kristus. Yang kedua, membangun kehidupan di atas pondasi yang salah adalah pemborosan waktu dan tenaga. Boleh dibantu next? Saya ulangi lagi, membangun kehidupan di atas pondasi yang salah adalah pemborosan waktu dan tenaga. Karena engkau akan roboh. Orang yang ada di Texas tadi, dia pasti ngomong gini, coba dulu waktu badai yang pertama, bukan 2008, karena hurricane itu terjadi di Texas berkali-kali. Coba gue bangun seperti ini. Dan dia sekarang bisa bicara, karena dia sudah melewati itu. Tapi dia pasti pengen. Coba waktu dulu gue bangun. Dan gue kasih tahu banyak 200 orang di sini. 200 rumah. Pasti mereka tetap berdiri teguh. Berikutnya. Ketika kita diberi 2 pilihan membangun. Sebelum badai atau setelah badai. Sebelum badai membangun seperti yang Tuhan mau. Setelah badai itu ya renovasi. Yang tadi seperti orang yang di Texas tadi. Dia renovasi. Mengalami badai, hancur. Bangun lagi. Lebih baik memilih kita sebagai orang bijak. Belajar sebelum masalah datang. Bukan setelahnya. Amin. Next. Jadi, jika kita telah membangun hidup kita di atas Yesus Kristus. The firm foundation. The rock foundation. The solid foundation. Dan kita taat pada firman-Nya. Ketika badai datang. Gak peduli seberapa besar badai. Seberapa dahsyatnya badai. Dipastikan kita semua akan tetap kuat. Stand firm. Untuk doing good. Amin. Sama-sama bagi berdiri. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh. Teman-teman presiden worship bisa sama-sama. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Doing good. Amin. Berdiri teguh. Jangan goyah. Karena ada sistem kebenaran. Kita dibangun di dasar pondasi yang kuat Yesus Kristus. Kebenaran firman-Nya menjadi bagian saya dan saudara. Maka kita akan giat. Dimampukan untuk melakukan kegiatan baik. Doing good. Yang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan jerih payahmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekarang kita tahu untuk kita siap menghadapi badai yang tidak terlihat pondasi dalam kehidupan saya dan saudara. Harus kita cek lagi. Amin. Hampiri Tuhan. Dia adalah sistem kebenaran saya dan saudara. Makasih Tuhan Yesus buat hari ini.
Kami diingatkan Tuhan Yesus. Dan kami berkata, memanggil nama Tuhan. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus to every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. You're my foundation, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Shake every stronghold. Shine through the shadow. Burn like the star. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Your name is power. Come on, say. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Come on, say. Your name is healing. Your name is life. Jesus, break every stronghold. Shine through the shadow. Come on, everybody, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus from the mountain. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the whole name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountain. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Your
Bapak buat siang hari ini. Kami percaya Kau akan melakukan sesuatu yang besar untuk umat-Mu di gereja Tuhan. Kami percaya dalam 2 minggu ini kami belajar hal basic Tuhan. Bagaimana kami perlu untuk dengar firman-Mu, untuk kami lakukan firman-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan ada sesuatu yang Kau sedang mau lakukan untuk gereja Tuhan, umat-Mu di tempat ini Tuhan. So kami mau terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Karena kami percaya firman-Mu dilepaskan pagi hari ini karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan kami mau terima, kami mau bersetuju dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau taati dalam kehidupan ini Tuhan. Karena kami percaya, kami tahu waktu terus berjalan dan kami tidak mau buang waktu kami. Kami mau lakukan apa yang Kau perintahkan kepada hidup kami. Terima kasih buat Kak Adon yang sudah sharing tengah-tengah kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you. Terima kasih. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh kita bilang sama-sama thank you Kak Adon. Wow.